Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya ke depan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oh, apakah ada yang tidak masuk hari ini teman-temannya? Sudah masuk. Hadir semua? Ya. Ya, alhamdulillah hadir semua. Masih semangat belajar? Untuk menanamkan rasa nasionalisme pada diri kita, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Ya. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi ya, Bapak mau mengingatkan pelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat tentunya? Ya kan ya? Bagian tubuh tumbuhan. Bagaimana tumbuhan cara makannya? Ya, Caswati dulu. Dengan melakukan proses fotosintesis. Apa kannya? Diberi air, diberi pupuk dan dibantu oleh energi cahaya sinar matahari. Iya, diberi air, diberi pupuk dan dibantu oleh energi cahaya matahari. Bagus sekali ya, tepuk tangan lagi. Jawabannya ya dari Caswati dan Kania. Benar sekali ya. Lalu apa perbedaan tumbuhan dengan makhluk lainnya? Apa? Manusia dan hewan bisa mencarinya, Ah. atau memasak dan lain-lain. Iya. Tumbuhan tumbuh sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari dan air. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi. Nah, manusia itu ketika lapar bergerak, mencari, ya. Sedangkan hewan tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Mereka bisa memasak sendiri, ya. Dengan disebut apa? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis. Sintesis. Ya, benar sekali ya, bahwa perbedaan manusia dan hewan itu ketika manusia dan hewan lapar maka mereka akan tergerak ya mencarinya. Tapi tumbuhan ketika merasakan lapar maka tumbuhan itu tidak bisa bergerak. Maka tumbuhan itu akan memasak sendiri. Nah, kita pada pelajaran hari ini akan membahas tentang fotosintesis ya. Di bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi, topik B fotosintesis proses paling penting di bumi. Tujuan daripada pelajaran hari ini di mana ada tiga tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, serta hasil dari fotosintesis. Jadi kalian harus tahu nanti ya, setelah mempelajari ini proses fotosintesis dan hasilnya itu apa fotosintesis itu. Yang kedua, peserta didik dapat memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup lainnya, ya, berkaitan dengan makhluk hidup lainnya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Siap, tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan ya. Sedang apa hewan ini? Makan. Sedang Makan. sedang makan.
Kenapa hewan ini makan? lapar, Karena lapar. Benar sekali ya. Bagaimana jika kalian lapar? Akan makan ya. Bagaimana makan apa? Nasi ya. Bagaimana caranya? Membelinya, memasaknya, mencarinya ya. Jadi, perlu kalian ingat bahwa di dunia ini ada 3 makhluk hidup, yaitu yang pertama manusia ya. Manusia, ada hewan dan tumbuhan. Manusia dan hewan ketika makan akan mencarinya. Lalu bagaimana ketika tumbuhan itu membutuhkan makanan? Ya, melakukan fotosintesis, diberi air dan dipupuk dan dibantu oleh energi cahaya matahari. oke, melakukan fotosintesis, diberi air, diberi pupuk, dan dibantu oleh energi cahaya matahari. Benar, apalagi? Memasak sendiri. Benar sekali ya, tepuk tangan lagi. Ketika manusia lapar mencarinya, ketika hewan lapar akan bergerak mencari makanan. Tapi ketika tumbuhan itu lapar, mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Ya, mereka akan melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, proses fotosintesis ini tentunya kalian masih ingat minggu kemarin apa fungsi dari daun? Ya, apalah Kania? Dapurnya makanan atau dapur tumbuhan? Oke, dapurnya makanan atau dapurnya tumbuhan. Seperti apa? Bisa menyerap energi cahaya matahari. Bisa menyerap energi cahaya matahari. Ada lagi yang lain? Fungsi daun itu adalah tempat membuat makanan pada tumbuhan. Ya. Nah, anak-anak sudah paham sampai sini penjelasannya? Sudah jelas? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, coba kalian nanti menyimak video pembelajaran ini ya, video animasi ini. Simak baik-baik, perhatikan baik-baik. Ini adalah tentang terjadinya proses fotosintesis, ya, supaya kalian paham proses langkah-langkah terjadinya fotosintesis. Ya, sudah siap menyimak? Siap. Oke. Yuk kita belajar bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Ya, ini perhatikan ya, ini prosesnya. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Bapak ingin tahu ya, apa yang ada
di video ini yang kalian dapatkan? Apa, Kanian? Daun menghasilkan buah karbohidrat ke makanan dan dapurnya tumbuhan. Dan daun ini menyerap energi cahaya sinar matahari yang disebut klorofil. Oke, tepuk tangan. Nah, tumbuhan dapat memasak sendiri dengan bantuan energi cahaya matahari. Tepuk tangan lagi. Ya, berarti menyimak. Bapak akan mengulas sedikit ya supaya kalian lebih paham terjadinya proses fotosintesis. Kalian lihat gambar ini, infografis ya. Ini adalah gambar proses terjadinya fotosintesis. Ada langkah 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. 6 rangkaian proses terjadinya fotosintesis. Yang pertama ini ada sinar matahari. Ya, sinar matahari ini akan ditangkap oleh daun. Ya, diserap oleh daun, di mana pada daun ini ada zat hijau atau zat yang bisa menangkap cahaya matahari yang disebut dengan klorofil. Ya, sudah jelas? Sudah. Ya, jadi cahaya matahari ditangkap oleh daun, ya diserap oleh daun, di mana daun ini ada klorofil, ya. Lalu ada air. Ya. Air yang tersimpan di dalam tanah akan diserap oleh akar ini ya, lalu dibawa naik, disalurkan sampai ke daun. Nah, ini juga ada karbon dioksida. Karbon dioksida ya. Karbon dioksida itu adalah gas yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan. Benar sekali ya. Nah, setelah keempat bahan ini terkumpul, maka tumbuhan itu akan melakukan proses pembuatan makanan atau yang dikenal dengan proses fotosintesis. Pada daun ini prosesnya itu tidak bisa terlihat oleh mata, yang disebut klorofil. Nah, anak-anak, dari hasil proses terjadinya fotosintesis ini, maka yang dihasilkan dari fotosintesis ada oksigen dan karbohidrat atau makanan. Ya. Bapak akan membagi kalian 3 kelompok, ya. Karena kalian duduknya sudah berkelompok, maka kalian tidak usah pindah tempat ya. Sudah membuat ada 3 kelompok ya. Singa, tulip dan raja wali. Ya, semangat dulu yuk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok-kelompok. Nah, nanti ada sebuah soal ya, ada soal yang harus kalian diskusikan ya. Ini nanti hati-hati ada gambar ya. Nanti tunggu dulu ya, pegang dulu. Nanti ada perintahnya dari Bapak ya, jawabannya ya. Oke, tunggu dulu ya perintahnya, tunggu dulu. Ini jawabannya dan soalnya. Di situ ada gambar puzzle. Ya, seperti ini. Nanti kalian rangkai gambar itu menjadi sebuah proses fotosintesis. Ya, di situ ada nomor 3, ada nomor 4, ada nomor 2, ada nomor 1. Kalian tulis nama-nama setiap bagiannya. Dan kalian tulis juga rangkaian terjadinya fotosintesis. Gimana, ini sudah siap? Ya, udah jelas ya. Nanti di situ aja, nanti ditulis. Nah, nanti di sini nih, ada kan ini dikasih nama Bapak ya. Ini aja ya. Namanya kan
ini sudah ini ya. Sudah jelas hanya ya. Ya. Apa? Oh, buat aja. Ini udah. Kalau sudah sok di rantai, bareng-bareng ya, di rantai. Hati-hati ya, itu kan tajam. Hati-hati. Yang ini nggak ada. Habisnya ya kayak kemarin ya, ini yang kemarin ini. Sudah siap? Belum? Ya, kita satu kelompok lagi ya menunggu ya. Nanti hasilnya boleh disampaikan di depannya masing-masing. Ya, nanti boleh dari kelompok lain mau bertanya atau mengoreksi ya. Oke, sudah? Oke, siap. Kalau sudah, nanti silakan sampaikan ya hasil diskusinya. Setiap kelompok menyampaikan hasilnya di depan ya. Oke, mungkin dari kelompok mana dulu? Tulip dulu ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok tulip ya. Silakan tampilkan hasilnya, sampaikan di depan. Disebutkan namanya ya, anggotanya siapa. Assalamualaikum Yang lain dengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kulit akan menyampaikan hasil diskusi saya. Anggota kelompok saya adalah Aini, Jesse, Vera, Vanessa, dan Alim. Matahari menyinar daun, saya diserap pohon. Di dalam daun juga ada zat yang berwarna hijau atau disebut dengan klorofil. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari. Air diserap sama akar, dapat menggunakan sampai ke daun dan berkumpul di daun dan terjadilah hasil fotosintesis. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Semua gas sudah terkumpul. Hal ini telah melakukan proses fotosintesis. Yang didapatkan dari fotosintesis adalah makanan, oksigen, dan karbon dioksida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau ditanyakan dari kelompok Singa dan Raja Wali dari hasil diskusinya? Tidak ada. Sudah jelas penjelasannya? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok kulit. Kasih tepuk tangannya. Bagus sekali ya. Ini dari kelompok kulit. Perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
Karbon dioksida diserap oleh daun. Sesudah semua bahan ini terkumpul, baru pohon ini melakukan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis adalah oksigen, karbohidrat atau makanan. Karbon dioksida, buah, dan bahan-bahan untuk melakukan proses fotosintesis adalah energi cahaya, klorofil, air, dan karbon dioksida. Di daun ada yang tidak bisa dilihat oleh mata atau manusia, yang disebut kloroplast. Dan karbon dioksida bisa berfungsi sebagai oksigen untuk bernapas manusia dan hewan, dan mengeluarkan kotoran. Itulah hasil diskusi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bertanyakan dari Philip ataupun kelompok Raja Wali? Tidak. Tidak ada. Sudah jelas? Sudah. Oke, kasih aplaus tepuk tangannya. Terima kasih sekali kelompok ya. Luar biasa sekali diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Raja Wali akan menyampaikan hasil diskusi. Ini gambar pajak fotosintesis kelompok sendiri. Daun di tumbuhan menyerap sinar matahari. Di daun ini ada zat untuk menyerap sinar matahari, namanya klorofil. Di dalam bumi, air diserap akar tumbuhan terus disebarkan melalui batang sampai daun. Karbon dioksida yang dikeluarkan manusia diserap daun. Jika semua sudah berkumpul, cahaya matahari, air, karbon dioksida, maka melakukan proses pembuatan makanan, yaitu fotosintesis. Hasil proses fotosintesis karbon dioksida, makanan dan oksigen digunakan untuk bernapas manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang bertanyakan? Jelas penjelasan hasil diskusinya? Sudah puas? Sudah puas dengan hasil kelompok Raja Wali? Oke, silakan ya, kasih aplaus dulu. Terima kasih, luar biasa sekali pelajaran hari ini ya. Kalian sudah paham, luar biasa sekali, sangat memuaskan ya. Hasilnya diskusinya juga baik. Nah, bisa kalian pahami adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernapas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini ya. Karena manusia dan hewan itu bergantung pada tumbuhan ya. Karena proses ini disebut proses yang paling penting. Nah, tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis ya. Jadi kita bisa bernapas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita juga bisa makan karena adanya fotosintesis. Sudah jelas sekali ya bahwa fotosintesis ini adalah proses paling penting di bumi ya. Makanya kita harus menjaga dan merawat tumbuhan di bumi. Sudah jelas sampai sini? Sudah. Paham semuanya? Paham. Oke, tepuk fokus lagi yuk biar dengar. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kasih tepuk tangan untuk semuanya ya. Sekarang Bapak ada soal ya untuk mengetahui pemahaman kalian ya. Ini soalnya Bapak kasih waktu mungkin 10 menitan ya. Silakan, di sini ada soal dan jawabannya ya. Kalian silakan, ada soal, ada jawabannya ya. Kurang satu bentar ya.
Oke, ada waktu sekitar 5 menit lagi ya. Sudah semuanya? Oke, kedepankan ya, silakan sama ketua kelasnya dikumpulkan. Soalnya nanti Bapak nilai ya pemahamannya. Ini dari kelompok singa ya, sama soalnya. Ini dari Raja Wali. Oke. Tinggal satu lagi ya, satu kelompok lagi. Dari hasil yang kita pelajari dari pelajaran hari ini, yaitu fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Ya. Yang kedua, tumbuhan di darat dan di laut semua itu melakukan fotosintesis. Dan yang ketiga, hasil dari fotosintesis ada 2, karbohidrat dan oksigen. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernapas dihasilkan dari proses fotosintesis. Ya, jadi kesimpulannya kita tahu ya, oksigen yang kita hirup adalah hasil dari fotosintesis. Maka dari itu kita harus bisa menjaga tumbuhan, lingkungan kita ya, jangan sampai punah ya, kita harus merawatnya ya. Oke, mungkin sampai di sini ya pelajaran hari ini. Namun Bapak ada pertanyaan nih, bagaimana perasaan kalian pada pelajaran hari ini? Senang ya, apalagi gembira. Apa yang didapat dari pelajaran hari ini ya? Bahwa tumbuhan bisa memasak sendiri. Bagus. Apalagi Leo selain Bisa menghasilkan oksigen, karbohidrat, ke makanan. Oke, bisa menghasilkan oksigen, karbohidrat dan makanan. Itu proses terjadinya fotosintesis. Ada lagi? Oke, berarti kalian sudah paham dan kalian sudah memahaminya ya, proses terjadinya fotosintesis. Oke, sudah siap? Nah, sebelum pulang silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Oke, sudah siap semuanya? Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, silakan dari kelompok sini dulu mungkin keluar. Ya. Ya, kelompok singa. Ya, jadi hati-hati di jalan ya.